Coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Pasti Anda sering banget dengar dua istilah ini kan? Kelihatannya rumit ya, tapi gimana kalau saya bilang jawabannya itu sebenarnya bisa kita temukan di dapur? Yap, benar banget. Membuat kue. Gimana kalau konsep pemrograman yang kedengarannya super teknis itu ternyata sesederhana kita mengikuti sebuah resep? Coba deh kita telusuri analogi ini lebih jauh. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke dapur dulu. Kita bakal lihat gimana caranya membuat program untuk komputer itu ternyata mirip banget sama proses memasak. Ini bakal jadi fondasi untuk semua yang akan kita bahas. Nah, banyak yang salah kaprah nih. Mengira pemrograman itu ya cuma soal nulis kode. Padahal itu keliru. Pemrograman itu keseluruhan prosesnya, persis kayak bikin kue. Anda mulai dengan perencanaan, mau bikin kue apa nih? Terus analisis, bahannya apa aja yang dibutuhin. Lanjut, desain, urutan langkahnya. Baru setelah itu kita masuk ke coding atau bagian menulis resepnya. Kalau sudah jadi, ada pengujian dong, dicicipin dulu kuenya. Dan terakhir, pemeliharaan, yaitu menyimpan resepnya baik-baik buat nanti. Jadi, coding itu hanyalah satu bagian dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Disinilah letak perbedaan paling kuncinya. Pemrograman itu seluruh prosesnya, dari ide awal sampai kuenya jadi dan siap disantap. Sementara coding adalah satu langkah spesifik, yaitu pas kita menulis resepnya. Jadi ingat ya, coding itu selalu bagian dari pemrograman, tapi pemrograman itu jauh lebih luas daripada sekedar coding. Jadi, kenapa menulis resep atau coding ini krusial banget? Soalnya, disitulah kita belajar untuk berpikir secara terstruktur dan logis. Ini bukan cuma soal skill teknis loh, ini adalah fondasi untuk bisa memecahkan masalah apapun di era digital ini. Sekarang mungkin Anda berpikir, waduh, saya nggak punya komputer canggih nih. Apa saya masih bisa belajar coding? Jawabannya, tentu saja bisa. Yuk kita lihat gimana konsep ini bisa dipelajari dengan berbagai cara. Jadi ada dua jalur utama di sini. Yang pertama, plug coding. Ini yang klasik. Anda duduk di depan komputer, mungkin bikin game sederhana pakai Scratch. Tapi yang menarik adalah unplug coding, di mana Anda bisa belajar logika yang sama tanpa perlu menyentuh perangkat sama sekali. Bayangin deh, main kartu atau permainan papan yang memaksa Anda berpikir secara berurutan. Ini membuktikan satu hal, coding itu soal pola pikir, bukan cuma soal alat. Oke, kita sudah paham ya, kalau coding itu cara kita menulis resep untuk komputer. Sekarang, coba bayangkan ini. Apa yang terjadi kalau resep yang kita tulis itu jadi canggih banget, sampai-sampai si mesin nggak cuma bisa mengikuti perintah, tapi juga bisa belajar dan berpikir sendiri. Nah, inilah gerbang kita menuju kecerdasan artifisial. Inilah dia kecerdasan artifisial. Sebuah upaya untuk membangun sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia, seperti mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, atau bahkan menyetir mobil. Atau, kalau mau dibuat lebih simpel lagi, KA itu intinya adalah menciptakan mesin yang bisa berpikir dan bertindak secara cerdas. Jadi, ini bukan lagi sekedar mesin yang patuh sama resep, tapi mesin yang bisa belajar dari resep itu sendiri. Tapi, tunggu dulu, nggak semua AI itu diciptakan sama. Saat ini ada dua kategori besar yang perlu kita pahami, dan perbedaannya itu fundamental banget. Yang pertama adalah KI sempit atau Narrow AI. Ini adalah hampir semua AI yang ada di sekitar kita saat ini. Dia sangat ahli tapi cuma untuk satu tugas spesifik. Lalu ada cita-cita besarnya, KI umum atau General AI. Ini adalah AI hipotetis yang punya kecerdasan fleksibel seperti manusia, mampu menangani berbagai macam tugas. Penting untuk diingat ya, yang kedua ini sebagian besar masih dalam ranah fiksi ilmiah dan riset jangka panjang. Mau contoh paling gampang dari KA sempit? Fitur pendeteksi wajah di ponsel Anda. Dia luar biasa jago kan dalam satu hal itu? Tapi coba deh minta dia meramal cuaca. Dia nggak akan bisa. Kemampuannya sangat spesifik, sangat sempit. Inilah realitas teknologi AI yang kita gunakan setiap hari. Jadi, kalau sebagian besar AI yang kita miliki masih sempit, kenapa ya begitu heboh dibicarakan? Kenapa ia dianggap sebagai teknologi yang bisa mengubah dunia? Soalnya, bahkan dalam bentuknya yang sempit, dampaknya sudah sangat masif. AI membantu dokter mendeteksi penyakit lebih dini, mempersonalisasi pendidikan untuk setiap siswa, dan mengoptimalkan rantai pasokan di industri. Justru kemampuannya untuk jadi ahli super dalam satu bidang itulah yang membuatnya begitu transformatif. Jadi, kita berangkat dari resep kue sederhana dan tidak pada sebuah mesin yang bisa berpikir. Coding adalah bahasanya, dan kecerdasan artifisial adalah hasilnya yang paling canggih.
Revolusi ini sudah terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI akan mengubah lebih banyak hal, tapi apa selanjutnya? Bidang mana lagi yang akan segera ditransformasi oleh teknologi ini? Nah, itu adalah pertanyaan untuk kita semua.